Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas deret bilangan. Kalau dari sini ada suatu bangunan yang terdiri dari bata-bata dan tersusun secara rapi dengan antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Lalu bagaimana jumlah bata yang dibutuhkan dalam bangunan tersebut? Permasalahan ini bisa kita bahas di deret bilangan. Definisi dari deret bilangan. Jangan lupa subscribe di Barisan bilangan itu kita ketahui adalah kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Jadi, kalau barisan itu ada bilangan disusun dan dia mempunyai pola. Lalu bagaimana kalau deret bilangan? Nah, sebelum ke situ, kita ingat kembali bentuk umum dari barisan bilangan itu adalah U1, U2, U3, U4, dan sampai UN. Ini berarti bilangan. Lalu bagaimana dengan deret bilangan? Kalau deret bilangan sendiri adalah jumlah suku-suku penyusun barisan tersebut. Jadi dari barisan itu ada U1, dia dihubungkan dengan tanda koma ya. Kalau barisan bilangan diurutkan, kalau deret itu dijumlahkan. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6 dan seterusnya sampai sebelum N apa? UN dikurangi 1 ditambah UN seperti itu. Ini definisi dari deret bilangan. Disebut juga jumlah N suku pertama. Jadi deret bilangan atau SN simbolnya itu juga disebut dengan jumlah N suku pertama. Contoh soalnya, hitunglah besar deret bilangan di bawah ini. Kita ketahui ada bilangan 8 tambah 5 tambah 2 tambah min 1. Hitunglah jumlah 3 suku pertamanya. Jumlah suku pertamanya itu dengan bisa disebut dengan S3 ya. Jumlah suku pertamanya S3. Berapa? Ya dari U1 sampai U3. U1 ditambah U2 ditambah dengan U3 itu U3. Berapa saja bilangannya? 8 ditambah 5 tambah 2 sehingga jumlahnya adalah 8 tambah 2 10 tambah 5 berarti 15. Nomor 2, ada deret 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah dan seterusnya. Hitunglah jumlah 4 suku pertama. Berarti kita mencari S4. S4 itu penjumlahan dari suku pertama U1 sampai dengan U2, U3, dan U4. Bilangannya apa saja? Berarti 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8. Hasilnya berapa ini? Jadi S4-nya itu 2 ditambah 3 tambah 5 tambah 8. 2 tambah 8 10, 3 tambah 5 18. Berarti 10 tambah 8 18. Nomor 3, min 15 tambah min 11 tambah min 7. Hitunglah jumlah 3 suku pertamanya. Suku pertamanya tadi berarti U1, U2, dan U3 dijumlahkan min 15 ditambahkan min 11 ditambahkan min 7. Min 15 tambahkan min 11 itu min 26. Min 26 ditambah min 7 min 26 33. Yang keempat, ada 10 tambah 8 tambah 4 tambah min 2 tambah 1 titik. Hitunglah jumlah 5 suku pertamanya. Maka untuk menghitung ini, di sini kan baru suku pertama 10, suku kedua 8, suku ketiga 4, suku keempat min 2. Kita harus cari dulu suku yang ke-5 karena yang dicari adalah S5-nya. S5-nya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal dilihat polanya. 10 ke 8 dikurangi 2 ya. 10 ke 4 dikurangi 4. 10 ke 4. 4 ke min 2 dikurangi berapa? Dikurangi 6 kan ya.
Ini kurangi 4, sini kurangi 2. Polanya apa? Polanya kurang 2, kurang 4, kurang 6. Berarti kalau ke sini dikurangi berapa? Kurangi 8 ya. Jadi min 2 dikurangi 8, hasilnya min 10. Oke. S5-nya berarti kita tambahkan 10 tambah min 10. Ini kan hilang ya. 8 tambah 4, 12 dikurangi 2, 10. Jadi S5-nya adalah nilainya 10. Jenis-jenis deret yang pertama adalah deret aritmatika. Ini merupakan penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Kita tahu karena penjumlahan suku-suku dari deret aritmatika, bentuk umum dari deret itu Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai ke suku ke N. Dimana karena barisannya adalah deretnya adalah aritmatika, maka suku ke N rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1B. Dari itu kita bisa menentukan nantinya adalah Sn dari deret aritmatika. Kita ketahui Sn itu U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 ditambah dengan U sampai U ke N-1 dan ditambah N. Kenapa N-1? Karena sebelum N ya N-1. Sebelum N-1 UN N-2 gitu kan ya. Sebelum N2 ya N-3 dan seterusnya. Dengan suku pertama U1 itu biasanya ditulis dengan A ya. A. Nah, untuk U2-nya kita masukkan ke dalam rumus. U2 itu A ditambah 2 dikurangi 1 dikalikan B. Berarti A plus B. Kalau U3 ya masukkan ke rumus. Nanti ketemunya A ditambah 2B. Kalau N-1 suku ke N-1 ya A ditambah N dikurangi 1 dikurangi 1 ya. Kalikan B. Jadinya N A ditambah N dikurangi 2 min dikalikan B. Sedangkan UN sendiri adalah A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. Dengan cara yang sama kita tuliskan secara terbalik untuk jumlah deret ke N atau Sn-nya. Kalau tadi Sn yang atas kita tulis dari yang ini, kita tulis dengan U1-nya sampai ke UN, kita tulis balik yang kedua. Sn-nya itu dari UN-nya. UN setelah UN sebelum UN apa? N-1 sampai dengan U1. Sebelum U1 U2, sebelum U2 U3 seperti itu. Kita tuliskan dalam bentuk rumus yang sama dengan ini ya, rumus ini. UN sama dengan A ditambah N-1B. Kalau UN ini kan A tambah N min A ditambah N-1 kalikan B, sedangkan UN-1 itu A ditambah N dikurangi 2 kalikan B. Sedangkan U3 itu A ditambah 2B, U2 A tambah B, dan U1 adalah A. Dari dua bentuk ini, kita akan dapatkan bahwa keduanya kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Yang ruas kiri kan Sn, ini Sn ditambahkan dan Sn. Sn tambah Sn ya 2 Sn kan. Ada 2 Sn. Ada 2 Sn. Lanjutnya kita tambahkan untuk ini A ditambah dengan warnanya apa ya? Warnanya hitam aja. A kita mau tambahkan dengan yang bawahnya. A ditambah N dikurangi 1B. Berarti yang ditambahkan apa? A sama-sama A. A tambah A 2A. Terus N min kurangi 1B sama N dikurangi 1B. Sekarang kita tambahkan lagi untuk A ditambah B ditambah dengan ini. A ditambah N kurangi 2 kalikan B. Maka kita dapatkan A ditambah dengan A nilainya 2A. Kita tahu ya, kalau B ditambah N dikurangi 2 kalikan B.
Ini kan sama saja dengan NB dikurangi 2B kan. Di sini B ditambah min 2B, hasilnya tentunya min B. Sehingga diperoleh B ditambah dengan NB dikurangi 2B, ini kita tuliskan ya. Sama dengan apa? Ini kan dicoret, ini coret tinggal 1 atau NB dikurangi B. NB dikurangi B itu sama saja apa? Ya, N dikurangi 1 kalikan B. Ini. Nah, hasilnya ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk suku-suku yang terakhir, di atas itu kan A ditambah N dikurangi 1B ditambahkan tambahkan A ya. Berarti ini jelas ya, A-nya yang ditambahkan dengan A jadinya 2A ditambah belakangnya N min B. Untuk yang ini juga sama ya caranya. A ditambah N dikurangi 2B ditambahkan A ditambah B ya, A tambah A 2A, N dikurangi 2B ditambah B ya N min 1 kalikan B. Sehingga hal ini kita bisa membuat substitusinya. Di situ ternyata di sini penjumlahannya sama, bilangan dan bilangannya sama, ini sama, yang ini juga sama, nanti di sini juga sama, yang di sini juga sama, yang di sini juga sama, yang di sini juga sama. Berarti bilangan itu sama. Sebanyak berapa kali? Sebanyak N. Kita katakan sampai N ini ya. Dari 1 sampai N kan. Berarti sebanyak N kali. Karena sebanyak N kali, kita bisa sederhanakan menjadi 2SN itu 2A ditambah N dikurangi 1B dikalikan dengan N. Karena banyaknya ada N. Sehingga kita sederhanakan SN sendiri adalah N-nya dibagi 2. 2 sebagai pembagi. Di sini kan pengalih ruas kiri. Ke ruas kanan menjadi pembagi. N dibagi 2 kalikan 2A tambah N min B. Nah, inilah rumus dari suku deret aritmatika SN, jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Hal ini kita bisa jabarkan menjadi SN-nya itu N ditambah N dibagi 2 kalikan A, ini 2A. 2A itu kita pisah, 2A-nya dipisah jadi A tambah A. Padahal untuk A ditambah N min 1B sendiri itu nilainya adalah UN atau suku ke N kan. Maka SN-nya bisa kita tuliskan menjadi N per 2 dikalikan A ditambah suku ke N besar suku N. Oke, kita dapatkan untuk rumus deret aritmatikanya. Kita gunakan di soal ya. Contohnya, hitunglah jumlah deret 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai 98 tambah 99 tambah 100. Berapa jumlahnya? Kalau dari situ kita ketahui dia akan aritmatika bertambah satu-satu kan. Bertambah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 terus. Berarti mempunyai beda. Nah, ada bedanya, yaitu bedanya 1. Karena bedanya 1, di mana suku pertamanya 1, maka termasuk deret aritmatika. Kita ketahui suku aritmatika UN sama dengan A ditambah N min B. Dengan suku ke N-nya adalah 100. Jadi 100 ini sama dengan UN, yaitu gunakan rumus ini. UN sama dengan A ditambah N min 1B kali B. Dimana nilai A-nya 1, sedangkan B-nya juga 1. Nah, berarti 1, ini dikalikan 1 per 1. 1 ditambah 1 kali NN, 1 kalikan min 1, itu hasilnya min 1. 1 dengan 1 dicoret, jadi ketemunya N. Kita simpulkan nilai dari sini, itu N-nya jadinya 100 gitu kan. Oh, berarti sukunya ada 100. Karena sukunya ada 100, maka kita bisa menentukan jumlah deret aritmatika tersebut dengan menggunakan rumus SN sama dengan N dibagi 2 kalikan A ditambah UN. Di mana nilai A-nya adalah 1, SN-nya berapa? N-nya 100. Berarti S100 sama dengan 100 dibagi 2 kalikan
A-nya 1 ditambah UN-nya 100, tambah 100. Sama dengan 100 bagi 2, 50. 1 tambah 100, 105. Jadi 50 kalikan 100, maaf 101 ya. Jadinya adalah 5050. Kita coba contoh yang kedua. Diketahui deret 13 tambah 16 tambah 19 tambah 22. Itulah jumlah 30 suku pertama deret tersebut. Berarti kita mencari SN ya, jumlahnya. Karena ada kata jumlah. S30-nya berapa. Oke, kita ketahui deret tersebut merupakan deret aritmatika. Kenapa? Karena nilai A-nya itu 13 dan dia mempunyai selisih antar suku yang sama, yaitu nilainya 3. Nilainya 3. Maka disebut dengan deret aritmatika. Di suku aritmatika, UN itu didefinisikan sebagai A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. Maka untuk U30 berapa? Ya 13, A-nya 13, ditambah N-nya 30 dikurangi 1 kali B. 30 kurangi 1, 29 dikalikan 3. Dari 87. 13 tambah 87, 100. Itu suku ke-30 ya. Maka jumlah 30 suku pertamanya gunakan SN, di mana SN definisinya adalah N dibagi 2 kalikan A ditambah UN. Dengan N-nya 30 dibagi 2 kalikan A-nya 13, UN-nya 100, betul ya. 30 bagi 2, 15. 13 ditambah 100, 113. 15 kalikan 113. Hasilnya berapa? 1695. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga ya. Tentukan jumlah bilangan kelipatan 5 di antara bilangan 10 hingga 100. Bilangannya bagaimana sih kelipatan 5 yang di antara 10 sampai 100? Maka kita bisa mendaftar bilangan tersebut adalah 15, 20, 25 dan seterusnya sampai kelipatan 5 yang kurang dari 100. Paling besar berarti 95. Dengan mengetahui barisan ini, maka kita bisa menentukan di mana barisan ini termasuk aritmatika. Kenapa? Karena mempunyai selisih yang sama antar sukunya, yaitu selisihnya 5. Dan suku pertamanya 15. Maka kita bisa menentukan jumlah banyaknya suku di barisan tersebut dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. Di mana UN itu nilai tertingginya 95 sama dengan A-nya adalah 15 ditambah N dikurangi 1 sama dengan 5 dikalikan 5 ya. Maka kita jabarkan 5-nya kalikan 1 per 1 sehingga diperoleh 95 sama dengan 15 ditambah 5N dikurangi 5. Untuk nilai 15 dikurangi 5 nilainya adalah 10. 10 pindah ruas ke sebelah kiri maka jadi kurang 95 dikurangi 10 hasilnya 85 sama dengan 5N. Berapa nih N-nya? Tentunya N adalah 85 dibagi 5 yaitu 17. Dengan demikian kita sudah tahu jumlah suku dari barisan tersebut. Maka berikutnya kita menjumlahkan semua suku yang ada. Jadi jumlah 17 suku pertama dari tersebut adalah S9 sama dengan N dibagi 2 kalikan A tambah UN. Di mana nilai N-nya adalah 17, sedangkan A-nya adalah 15, dan suku ke N-nya adalah 95. Sehingga S17 sama dengan 17 per 2 kali 15 tambah 95. 17 per 2 dikalikan 15 tambah 95, 110. Kita coret 2 dengan 110 yaitu 55. Jadi nilainya 17 kalikan 55 hasilnya 935. Jangan lupa subscribe, like, dan
ya. Hitunglah jumlah deret 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54 tambah seterusnya sampai berapa ini? 118.098. Maka pertama kita identifikasi dulu jenis deretnya. Di situ kita ketahui nilai A-nya adalah 2, suku pertamanya. Sedangkan perbandingan atau selisih rasionya antara suku yang berdekatan ternyata 6 bagi 2, 3, 18 bagi 6, 3. Maka kita simpulkan dia berupa deret geometri. Karena berupa deret geometri, kita belum tahu ini suku keberapa kan? Suku berapa? Untuk bisa menjumlahkan kan kita harus tahu UN ya. Maka kita cari N-nya dulu dengan UN. UN sama dengan rumusnya AR pangkat N-1. Nilai UN-nya adalah 118.098, sedangkan A-nya 2, R-nya berapa? 3, pangkatan 3. Oke, terus berikutnya ini dibagi dengan 2. Dibagi 2 jadinya 59.049 sama dengan 3 pangkat N-1 kan ini sama saja 3 pangkat N dikalikan 3 pangkat min 3 ya, 3 pangkat min 1. Dari situ kita tuliskan, ini kalau bentuknya kan negatif pangkatnya. Kita rubah jadi positif berarti berubah ke bawah. Atau 59.049 sama dengan 3 pangkat N per 3. Ini kalau di sini pembagi, di ruas kanan ke kiri menjadi pengali. Sedangkan 59.049 itu nilainya adalah 3 pangkat 10. Karena nilainya 3 pangkat 10, maka kita tuliskan 3 pangkat 10 sama dengan 3 pangkat N per 3. Oke, yang bawahnya kita kalikan ke depan. Jadi 3 kali 3 pangkat 10 sama dengan 3 pangkat N. 3 kali 3 pangkat 10, ini perkalian bilangan per pangkat. Pangkatnya ditambahkan ya. 1 ditambah 10 hasilnya 11. Jadi 3 pangkat 11 sama dengan 3 pangkat N. Tentunya N-nya disama dengan 11. Oh, suku ke-11 ternyata. Karena sudah kita ketahui suku ke-11, maka kita bisa menentukan jumlah deretnya atau SN-nya, yaitu S11. Di mana R-nya itu lebih besar dari 1. Karena lebih besar dari 1, maka rumus yang digunakan SN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Sehingga S11 itu 2 dikalikan 3, R-nya pangkatkan 11 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Oke, 3 pangkat 11 itu 177.147 dikurangi dengan 1. Sedangkan 3 dikurangi 1 nilainya 2. Oke, ini dikurangi 1 yang penyebutnya menjadi 177.146 dikalikan dengan 2 dibagi 2, 2-nya hilangkan. Sehingga hasilnya adalah 177.146. Sedikit panjang ya. Kita lanjut. Contoh yang kedua, suku pertama dari suatu barisan geometri 4. Nah, barisannya geometri. Suku keempatnya 108. Berapa jumlah 20 suku pertama barisan tersebut? Dari sini kita ketahui barisan geometri. Kalau barisan geometri tentunya UN sama dengan AR pangkat N-1. Di mana nilai A-nya di soal itu adalah 4. Atau suku pertamanya. Terus suku keempatnya adalah 108. Kalau kita masukkan ke bentuk rumus umum dari suku geometri, berarti U4 sama dengan AR pangkat 3. Oke, kita samakan AR pangkat 3 sama dengan 108. Maka kita masukkan A-nya adalah 4. Diperoleh R pangkat 3 sama dengan 27. Dari mana? 108 dibagi 4. Ya. Sehingga R-nya adalah 3. Karena R-nya 3 lebih besar daripada 1, maka jumlah 10 suku pertama barisan tersebut kita gunakan rumus untuk R yang ada di depan, yaitu Sn sama dengan A kalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Dimasukkan untuk nilai N-nya 20, A-nya 4, N-nya 20, R-nya 3. Oke, yang mudah itu yang penyebutnya ya. Penyebutnya 3 dikurangi 1 hasilnya 2 ya. Oke.
Lalu bagaimana pembilangnya? Kita lihat. Pembilangnya 3 pangkat 20. Berapa ini? 3 miliar 486 juta 784.401 ya. Terus dikurangi 1. Jadinya berapa? 3 miliar 486 juta 784.400. Oh, banyak banget ya. Mudah-mudahan dapat punya uang segini ya, banyaknya ya. Ini angka saja kalau. Oke, kita lanjutkan. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 kan 2. Berarti dikalikan hasilnya adalah 6 miliar 973 juta 568.800. Ini kalau uang seneng banget ya. Ternyata angka. Oke, kalau itu kita nyatakan dalam miliar saja bisa kita identikan 6,9 miliar. Contoh yang ketiga, hasil produksi sebuah perusahaan sepeda pada tahun 2020 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 120, pada bulan April hasil produksinya mencapai 3.240 unit. Berapakah total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei? Berarti total produksinya ya produksi bulan Januari tambah produksi bulan Februari tambah produksi bulan Februari, Maret, April, dan Mei ya gitu kan. Oke, kita cari berarti dia deret ya. Berupa barisan geometri, produk bulan pertama itu A, Januari 120, produk bulan April berarti bulan keberapa itu? April dari Januari 4 kan, berarti U4-nya 3.240 kita nyatakan dalam bentuk sukunya yaitu R pangkat 3 sama dengan 3.240. Kita cari nilai R-nya berapa sih sebenarnya? Berarti R pangkat 3 sama dengan 3.240 dengan A-nya nilainya adalah 120-an. Maka R pangkat 3-nya 3.240 dibagi 120 berapa? 27. Maka diperoleh R nilainya 3. Oke, R-nya sudah tahu. Produksi di bulan Mei berarti bulan keberapa? Kelima ya, bulan kelima. Kita gunakan R-nya 3, kita gunakan rumus untuk R yang di depan ya. Sn sama dengan A kalikan R pangkat N dikurangi 1 bagi R dikurangi 1. A sendiri nilainya 120, sedangkan R-nya 3, N-nya 5. 3 yang bawah menyebut 3 dikurangi 1, 2. Oke, kita kerjakan dulu. 3 pangkat 5 berapa? 241 dikurangi 1 242 dikalikan 120 sekian dibagi 2 hasilnya adalah 14.520. Cek kembali kalau masih ragu. Jangan lupa subscribe Kanti. Jenis deret yang ketiga yaitu deret geometri tak hingga, yaitu suatu penjumlahan suku-suku dari barisan geometri di mana jumlahnya itu tak terbatas atau tak hingga. Di hal ini disimbolkan dengan S tak hingga. Kita lihat di jumlah suku geometri untuk Sn sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Ini kita ketahui R-nya harus di antara min 1 sampai 1. Ketika N-nya mendekati tak hingga, N-nya ini mendekati tak hingga, maka R pangkat N nilainya bagaimana? Dia akan mendekati R-nya pangkat tak hingga. N-nya pangkat mendekati tak hingga. Berarti R-nya akan mendekati 0. Maka R pangkat N akan mendekati 0. Kenapa? Karena R itu nilainya berapa sih? Di antara min 1 dengan 1. Yang paling mudah itu setengah lah ya. Kalau setengah, R-nya setengah, berarti setengah dikalikan setengah, R pangkat 2. R pangkat 2-nya berapa? 1/4. 1/4. Kalau R-nya pangkat 3, 1/8. R-nya pangkat 4, 1/16. Dan seterusnya, dia akan mengecil, akan mendekati suatu bilangan, yaitu bilangan 0. Maka, kita bisa tuliskan S tak hingga, S untuk tak hingga,
di mana R pangkat N-nya itu 0, mendekati 0, jadinya adalah A kalikan 1 kurangi 0, berarti 1 ya. 1 kalikan A. 1 dikurangi R, 1 kurangi R. Maka rumus yang pertama untuk deret geometri tak hingga nilainya adalah A per 1 dikurangi R. Di mana R-nya ini ya, di antara min 1 dengan 1. Ini perlu dicatat. Kalau deretnya seperti itu, maka disebut dengan deret tak hingga konvergen. Konvergen atau menuju suatu titik tertentu, suatu angka tertentu. Jenis yang kedua, yaitu ketika R-nya lebih besar 1 atau lebih kecil dari min 1. Maka kita gunakan rumusnya Sn itu kan lebih besar 1 itu R-nya yang di depan ya. R pangkat N dikurangi 1, bawahnya R dikurangi 1. Ketika N-nya mendekati tak hingga, baik positif maupun negatif tak hingga, R pangkat tak hingga, R-nya lebih besar 1, berarti angka 2 kan. Kalau angka 2 dipangkatkan tak hingga berapa? R-nya 2, misalkan R-nya 2. 2 pangkatan tak hingga, nilainya berapa? Ya banyak kan. Banyak ya. Kalau dipangkatkan min tak hingga, ya mungkin minta hingga juga ya, seperti itu akan mendapatkan mendekati plus minus tak hingga, seperti itu. Sehingga kalau kita masukkan A dikalikan R pangkat N itu mendekati positif negatif tak hingga dikurangi 1, maka diperoleh ini nilainya tak hingga kan. Tak hingga dikalikan A ya tak hingga, plus minus tak hingga dibagi R dikurangi 1 ya tak hingga. Jadi ini disebut dengan deret geometri tak hingga divergen. Lalu bagaimana aplikasinya? Kita lihat di soal. Tentukan jumlah deret tak hingga berikut. 81 tambah 27 tambah 9 tambah 3. U1-nya berapa? 81. U2-nya 27. U3-nya 9. U3-nya U4-nya 3. Oke, kita tahu A-nya adalah 81. R-nya, rasionya itu kan suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Yaitu U2 dibagi U1. 27 bagikan 81. U3 dibagi dengan U2, 9 dibagi 27, hasilnya 2/3 atau sepertiga. Sepertiga itu berada di antara min 1 sampai 1, maka disebut dengan deret geometri konvergen. Karena konvergen, rumus yang digunakan adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. A-nya sendiri nilainya 81, terus R-nya sepertiga. Jadi S tak hingga sama dengan 81 per 1 dikurangi sepertiga. 1 dikurangi sepertiga nilainya 2/3. Jadi 81 dibagi 2/3. Hasilnya berapa? 121,5. Nomor 2. Bola tenis dilempar ke atas setinggi 1 meter. Bola tersebut akan terus memantul sampai akhirnya berhenti. Setelah dicermati, setiap kali bola memantul tingginya menjadi setengah kali dari tinggi sebelumnya. Kira-kira berapa panjang lintasan dari awal sampai berhenti? Oke, gambarnya kita seperti ini. Dari sini kita bisa tahu dia akan ke atas jauh 1 meter ya. Dan ke bawah lagi, ke bawah juga 1 meter kan. Terus naik lagi, naiknya berapa? Setengah ya. Setengahnya. Turun, berarti turun dari itu, setelah naik turun lagi berapa? Setengahnya juga. Ya gitu kan. Maka akan kita peroleh ada 2 deret ya, ada 2 deret di sini. Ada 2 deret. Yaitu posisi bola naik disebut dengan barisan pertama dan posisi bola turun yaitu barisan kedua. Di mana barisan ini sama ya, 1/2, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Ini untuk bola naik maupun turun. Maka untuk lintasan bolanya ya terdiri dari 2 barisan itu, penjumlahan 2 barisan itu. Untuk satu barisan saja kita analisis nilai A-nya adalah 1, R-nya setengah, di mana nilai R itu berada di antara min 1 sampai 1, maka deret konvergen. Karena konvergen, maka rumus yang digunakan S tak hingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. Kita masukkan A-nya 1, R-nya setengah. 1 kurangi setengah, setengah. 1 bagi setengah, 2.
Ini untuk satu barisan atau ketika bola naik saja. Lalu kalau naik dan turun bagaimana? Ya ditambahkan, dikalikan atau ditambahkan ya. Dua kali dari barisan tersebut, yaitu 2 kali 2 hasilnya 4 atau 2 tambah 2. Penjumlahan dari barisan yang pertama dijumlahkan dengan barisan yang kedua. Untuk berikutnya, untuk melatih diri, Anda bisa mengerjakan soal-soal berikut ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Jangan bermanfaat. lupa subscribe, like, dan